Udah live ya. Halo semuanya. Belum ada yang masuk. Halo Mas Faisal. Yuk langsung yuk. Langsung yuk. Halo Dava, Gaila, apa kabar nih? Selamat malam. Halo Agung, Mei, Beyam. Kita malam ini mau bahas ya, investasi dulu atau bisnis dulu. Nah, jadi kemarin banyak yang nanya nih, DM masuk nih, Min, saya kepengen investasi Min. Oh ya, sebelumnya cek sound dulu dong. Cek suaranya oke ya. Suaranya oke gimana? Hello Cancer Man. Suaranya oke ya, teman-teman ya. Kasih respon dong. Halo. Testing dulu. Halo guys. Oke, oh mantap, Cancerman. Thank you, bosku gepeng. Namanya lucu, bosku gepeng ya. Nah, jadi jadi eh, kita mau ini nih ya, mau ngobrol-ngobrol sama Mas Faisal nih. Karena kemarin banyak yang nanya ke DM, ah, Min, enaknya investasi dulu atau anu dulu nih, bisnis dulu nih gitu loh. Banyak yang ngomong kayak gitu ya soalnya ya. Banyak yang nanya-nanya juga. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu ya teman-teman ya. Kemarin saya dilaporin ada 3 akun yang mengkloning tips investasi. Waduh, namanya mirip, logonya mirip, ya kan? Bahaya itu ya. Mirip, postingan tips investasi itu diposting semua di sana, di repost gitu loh ya. Jadi seolah-olah dia itu, mereka itu ya, tiga akun itu pura-pura jadi tips investasi gitu loh ya. Tidak tahu tujuannya apa, tapi kalau hal-hal yang kayak gitu sebaiknya teman-teman hindari dulu ya, bahaya kalau gitu ya. Jadi kalau ada account yang ngakunya tips investasi, coba teman-teman di sini lihat dulu ya, dilihat dulu. Uh, Hello Mas, waduh, Halo, halo, tanpa halo. Gak apa-apa, Mas. speaker. Dilanjutin dulu aja, dilanjutin Lanjut, dulu. lanjut ya. Jadi gini teman-teman ya, khususnya sobat investasi ya, kalau tiba-tiba di DM sama akun yang mirip kayak tips investasi, itu bukan punyanya tips investasi ya. Itu salah satu sobat itu ada yang ngelaporin, dia di add di Telegramnya itu disetting sedemikian rupa sehingga uh, isinya itu memang kayak kayak ini ya, kayak apa, seolah-olah itu investasi yang sungguhan nyata gitu ya. Ada orang yang deposit, ada orang yang withdraw, pokoknya telegramnya itu disetting sedemikian rupa sehingga sobat, salah satu sobat investasi ini percaya, terus memasukkan uangnya di sana. Dan akhirnya setelah ditunggu 2 minggu, 2 minggu setengah, akhirnya dia diblok dan hilang dah. Yang dicari sudah nggak ada, sudah menghilang. Jadi teman-teman ya, sekali lagi mohon kalau di add sama akun yang mirip investasi dipastiin dulu ngakunya ini akun backup kak. Nah, ngakunya akun backup tuh bahaya ya. Nah, saya pikir nggak cuma tim investasi, teman-teman yang lainnya juga, yang satu niche ya, yang investasi-investasi juga yang lain banyak yang kena juga. Kalau Mas Faisal gimana? Ada yang cloning-cloning gitu enggak Mas? Belum ya? Nggak ada kayaknya ya. Eh Kalau akun orang, ya sering. Tapi kalau misal masih kecil, biasanya jarang-jarang yang cloning kan. Kalau akun Oh, orang, karena kok masalahnya oh, akun orang kan. Tapi kalau oh, akun kayak tips investasi ya agak rawan emang di cloning sih. Soalnya kan iya. gampang banget di cloning sih. Iya, kalau personal gitu mungkin lebih ini ya Mas ya, lebih kayak mungkin agak susah gitu ya. Tapi kalau kalau akun publik, wah itu sasaran empuk ya, apalagi username-nya catchy sekali ya. Tips investasi loh, ono investasi nih. Waduh,
susah juga ya. Ada satu korban sudahan, Mas. Waduh, itu tapi aku juga ngelihat banyak banget yang cloning-cloning akun kayak gitu sampai bikin Telegram kan, sampai Iya, pada heeh, ya nipu-nipu pakai atas nama orang lain, ya emang kayak gitu sih. heeh, heeh. Sekarang ngeri sih, Bahaya juga. Iya. Lah, itu. ya apa? Masa investasi 2 juta dapetnya 8 juta? Loh, kan nggak masuk Ya, akal, Mas. banyak-banyaknya itu titip dana kayak gitu ya Mas. Maksudnya Nah, banyak iya. yang menggunakan yang tidak benar lah. Jadi orang-orang itu jadi semakin jadi misalkan satu kena ya, circle-nya kan pasti diceritain. Jadi yang lain-lainnya ini malah kayak takut gitu loh investasi. Banyak loh Ya, Mas yang DM ke saya itu. Oh, investasi yang aman di mana ya? Maksudnya aman gimana? Yang nggak tipu-tipu loh ya. Coba aja cek ya aplikasi itu kan banyak ya Mas ya, reksadana, saham itu kan itu kalau sudah masuk aplikasi dan brandingnya udah bagus itu saya pikir juga udah aman kan, terdaftar OJK segala macem. Mereka sampai takut mm, gara-gara itu. iya Nah, sih, iya, iya, benar. iya, ini ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini soalnya baru Aman-aman. pertama kali kita tatap muka ini ya. Itu pun lewat online Mas. Iya, kita kenalnya di salah satu ini ya, account ya, e-course Instagram ya. Iya, iya. Bertemu Uh, sama Mas Yosep lah pokoknya. Sama Mas Yosef. Nah, waktu itu saya lihat Mas Faisal ini eh, kok profilnya menarik gitu loh. Nah, kemarin saya sempat selidiki. Aku selidiki loh Mas. Ternyata Aduh, tips-tips jual online. menakutkan. Terus ya kan memang harus gitu kan. Siap, Terus siap, siap, kemarin, siap. iya, kemarin kita sempat ini ya, sempat kolaborasi Ya, konten. posting gitu-gitu. Mm-mm. Nah, kalau kesehariannya Mas Faisal ini apa Mas? Sehari-hari ngapain, sibuk apa aja? Jualan ada, iklan ada. Tapi ya itu sebenarnya satu komponen sih, iklan, jualan, ngurus tim yang buat packing, ngurus promosi dan lain-lain ya. Ya komplit sih sebenarnya intinya sih jualan sih. Jualan jualan online ya Mas ya? Ya jualan online karena emang ya fisiknya ada tapi fisik cuman gudang. Maksudnya nggak yang toko gitu loh. Oh, jadi Fisiknya cuman gudang aja, produknya fisik dan dikirim. Jadi nggak ada toko offline-nya tuh nggak ada. nggak ada. Jadi trafficnya murni dari online semua ya? Ya online dari campuran sih ada Instagram ada, dari Hah? marketplace-nya sendiri ada, dari ads ada gitu. Berarti lengkap ya? Disikat Yang semua belum sama Mas lengkap Faisal ya? sebenarnya belum dilengkapi. Maksudnya Google baru proses tapi belum maksimal dan lain-lain. Maksudnya tetap masih belajar kayak gitu. Jadi belum Iya. belum ya dibilang maksimal ya belum lah. Ya. Udah lama ya Mas ya? Kalau inti jualannya sih udah lama banget dari 12 tahun yang lalu. Cuman masuk internet Wih, itu baru 10 sampai 9 tahunan lah. Kalau masuk internetnya. Kalau coba-coba jualan ya udah dari lama. Coba-coba nyoba A, B, C dan ya itu udah dari lama. udah 9 tahun berarti tahun 2000 wah, Ya sekitar 2002. 2012. 2012. Ingatku tuh tepatnya Samsung keluarin Android pertama, seingatku. Waduh. Ada Ya, momennya ya. ya pas Berarti momennya ada Android, langsung beli Android kayak gitu. Walaupun sebenarnya itu uangnya mepet-mepet ya, cuman punya uang itu. berarti anu ya, Gitu. momennya pas ya, didukung sama brand besar juga. Wah, mantap Iya. mantap. Loh, Mas Faisal ini di kota mana toh? Kok ngomongnya sama Kalau kayak saya ini, medok ini. sekarang sebenarnya ini dari Karawang, cuman aku asalnya dari Solo, Mas. Oh, Asal lahir Solo. itu dari Solo, ya. Masnya dari mana, Mas? Mas Victor? Aku Surabaya asli. Oh, ya, ya, Lahir ya. sini, besar sini. Jadi ngomongnya ya gini ya, bahasa Jawa. Medoknya nggak bisa hilang. Iya. Justru katanya orang-orang, ya itu memang ciri khasnya, nggak usah Iya. dihilangin. Iya sih Jadi kalau ya. misal di mana-mana gitu mau dipaksa pakai bahasa Indonesia tuh mesti pada tahu, oh orang Jawa ya, Mas. Iya. Masih 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 anu ya, kentara.
Anehnya. Iya, logatnya susah dihilangin. Iya. Nah, gini Mas, kita langsung ke topik aja nih. Soalnya eh, banyak teman-teman yang udah nunggu-nunggu ini. Kemarin itu banyak yang Siap. nanya tuh Mas. Min, bisnis dulu apa investasi dulu ya? Nah, gitu ya. Terus saya jawabnya ya sebisa saya gitu. Eh, kakaknya yang jawab admin sih, saya ada admin ya untuk akun bisnis investasi. Kakaknya sudah ada penghasilan apa belum? Belum, Min. Nah, jadi rata-rata yang nanya bisnis dulu atau investasi dulu itu ke, sebagian besar itu belum punya penghasilan, Mas. Nah, jadi Hmm. kalau belum belum punya penghasilan, yang mau diinvestasiin itu apa? Bener nggak? Hmm, hmm, hmm. Ya kan, investasi kan butuh modal kan. Baik Iya, itu benar. investasi yang sekali di depan, ya, saya pakai bahasa yang sehari-hari aja ya, sekali di depan Hmm. ataupun um, yang per bulan kayak dicicil gitu ya. Ya tetap Hmm. harus punya modal gitu loh. Nah, salah satu caranya untuk cari modal ya bisnis, Ya, bener ya. ya Mas ya. Ya bisa Benar. kerja sih, bisa kerja tapi kan kebanyakan harus punya ijazah ya untuk diterima Hmm. di perusahaan atau bisa bisnis offline jualan. Tapi kalau jualan zaman sekarang susah ya. Dan yang ketiga menurut saya ya paling enak bisnis online. Bener enggak ya Mas ya? Hmm. Kalau bisnis Ya, online itu kan kalau sebenarnya kayak pengalaman sih, Mas. Aku kalau boleh, tapi Mas lanjutin dulu sampai selesai, nanti aku ganti cerita deh. oh gitu ya. Soalnya bisnis online ini kan kalau saya dengar ya Mas ya, enak ya. Hmm. Ada yang namanya reseller, ada yang namanya dropshipper, ada yang namanya affiliate, benar ya Mas ya. Dan Hmm. Hmm. itu kita nggak perlu, tetap perlu modal ya. Modal pasti ada, walaupun modalnya tidak untuk stok barang. Ya benar ya Mas ya. Jadi kita Benar-benar. nggak perlu stok barang, kita cuman jadi middleman gitu ya, jadi perantara ya. Iya. Bahasanya, Hmm. bahasa sehari-harinya mungkin jadi kayak makelar gitu ya, benar ya Mas ya. Benar. Nah, mungkin Mas Faisal bisa diceritakan nih pengalamannya gimana bisnis online-nya, segala macam Oh ya. gimana. Eh, Hmm. Kalau masalah bisnis sama investasi itu aku jadi keinget dulu banget. Karena dulu banget itu walaupun memang dilahirkan ya bisa dikategorikan ini mampu tidak mampu kan setiap orang relatif ya. Tapi saya mengkategorikan keluarga saya itu mampu. Cuman keluarga saya itu eh, melatih anaknya lah, ibaratnya melatih anaknya untuk mandiri. Jadi anaknya itu kalau ingin saya dulu minta apapun itu susah. Mau minta jajan itu agak dibatasi lah ibaratnya mau minta jajan dibatasin. Buat dulu kan Ya, senengnya game dan baju, lain-lain itu nggak boleh. ya, Terus minta kalau sepatu beli baru. HP juga sepatu baru nggak boleh. Bahkan dulu sempat posisi aku ingat tas saya tuh hilang di suatu mall. Terus tiba-tiba minta dibeliin tas baru nggak boleh. Jadi gimana caranya beli tas sendiri atau pakai tas yang ada? Maksudnya tas yang mungkin Ya, dulu kan anak lama. kecil kalau pakai tas yang tas diberi orang tua mungkin karena agak gengsi dan lain-lain nggak mau dipakai kan. Nah jadi ya mau nggak mau kalau pingin beli tas yang mungkin bagus ya mau nggak mau harus nyari sendiri dulu kayak gitu. Jadi kalau dibilang jujur lahir dari keluarga yang mampu cuman dilatih untuk mandiri. Nah Oh, di situ aku merasa kok nggak punya apa-apa kan ibaratnya nggak punya apa-apa dan pingin suatu barang contoh dulu itu pingin handphone nah handphone waktu itu harganya 700 di waktu itu ya mahal lah saat itu nah gimana caranya tahun dapat berapa? 700 Tahun ya berapa itu? aku lupa sekitar 12 tahun apa 13 tahun yang lalu lah pokoknya itu masih Nokia sih ibaratnya masih HP Nokia HP Android masih apa? belum Oh, Nokia yang Nokia jadi polifonik gitu. iya, saya ingat sih 2.600 apa gitu, aku lupa. tujuh Oh, ratus ingat ribu ingat. bagi anak anak kecil itu udah gede gitu kan, harganya tinggi. Gimana caranya dapat itu? Terus akhirnya bingung kan. Tapi aku waktu itu emang sering ngegame, tapi punya fasilitas yang namanya internet. Maksudnya ada fasilitas wifi dan lain-lain kan. Ya iseng aja nyari di Google, gimana caranya nyari duit. Iseng kayak gitu. Akhirnya ketemu ada opsi beberapa opsi itu yaitu jadi reseller
Dulu namanya reseller belum ada, namanya affiliate, dropship kayak gitu tuh dulu belum ada setahu tuh. Jadi ada namanya cuma reseller aja. Resellernya itu mirip dropship yang sekarang. Jadi Oh, nggak ngetop. nggak stok produk, nah nggak nyetok produk, cuman modal promosi doang. Dulu ketemu jualan baju, akhirnya aku jualin karena aku suka Barcelona waktu itu, maksudnya sepak bola ya. Jadi Hmm. aku ngambil baju sepak bola. Jadi aku mau promosinya lebih enak karena kan ya aku udah tahu Oh, aku suka, kalau misal nggak laku dulu tuh mikirnya kalau nggak laku aku pakai sendiri, berarti kayak gitu lah. Jadi iya, iya. terus tapi akhirnya karena punya lingkungan pecinta sepak bola itu tadi, ya udah aku tawarin, akhirnya ada yang mau. Dan terus Oh, beberapa itu karena suka ngegame, di game itu kan ada voucher ya mas. Jadi dulu suka mikir kok aku tiap bulan ngabisin buat ngegame gitu lah. Warnetnya bayar, voucher gamenya bayar. Terus kepikiran apa aku nggak jual aja gitu loh. Kan punya komunitas game sama kan. Akhirnya ya udahlah cari reseller voucher game itu di mana. Akhirnya dapat ya, marginnya waktu itu sekitar 10% 20% lah. Jadi dapat akhirnya, singkat cerita dapat uang dari jualan dikit-dikit kayak gitu, kebelilah HP. Jadi HP itu cuma sebatas buat SMS ya dulu. HP Nokia kan nggak bisa buat apa-apa dulu kan, cuma buat SMS, nelpon dan telepon. lain-lain. Oh, Ah. Terus jadi kepikiran apa ya? Kok enak ya nyari uang sendiri gitu. Akhirnya ya udah aku jualan, rugi, untung, rugi kan biasa. Dan akhirnya di SMP apa SMA aku lupa, ada yang nawarin investasi. Waktu itu aku baru tahu yang namanya investasi itu kalau nggak salah SMA atau kuliah semester satu. hmm. Dan waktu itu masih yang takut-takut kayak gitulah ibaratnya. Investasi masih awam lah, apa yang mau, ini uang mau dikemanain gitu ibaratnya. Hmm. Saya ngeluarin duit untuk kemana. Terus dijelasin kalau kita tuh invest ke suatu perusahaan dan lain-lain. Tapi masih belum percaya sampai akhirnya mikir, ini uang cuma dikit, gimana cara investasinya gitu kan. Nah, terus Oh, akhirnya ya udahlah aku akhirnya jualan dulu, sambil jualan-jualan dan sambil mempelajari apa itu investasi sebenarnya. Karena emang kalau hmm. kita asal masuk ya namanya nggak tahu ya biasanya langsung ketipu dan lain-lain, ya itu beratnya kayak gitu. Nah, makanya sambil jualan dikit-dikit akhirnya mengenal apa itu investasi. Nah, ternyata aku baru nyadar investasi itu ada banyak hal. Investasi itu nggak cuma investasi saham, investasi properti dan lain-lain. Akhirnya menemukan satu investasi. Nanti boleh Mas Victor benerin dan lain. Ada Ah, investasi yaitu investasi ilmu, investasi ke diri sendiri. Nah, karena waktu itu uang terbatas dan ingat waktu itu apa ya? Pertama-tama diminta, aku tanya syarat untuk investasi berapa. Dulu awal itu diminta buka akun itu 10 juta. Nggak tahu bener apa enggak. Waktu itu aku ya terus. dikenalinnya itu minimal Hmm. buka akun itu 10 juta. Kalau sekarang kan gampang ya, maksudnya ada yang lebih murah dan lain-lain. Kalau dulu tuh bikin Hmm. akun saham itu 10 juta. Nah, aku mikir uang dari mana waktu itu 10 juta. Terus akhirnya ya udahlah sambil gitu, sambil sambil mengumpulkan ya dengan jualan sambil belajar itu tadi. Dan akhirnya nemu investasi ilmu. Nah, investasi ilmu ini ibaratnya saya investasi, aku kan cuma punya waktu dan punya tenaga, uangnya belum ada. Dan Hmm. akhirnya saya memaksakan diri untuk membantu orang di suatu perusahaan, membantu deal-dealannya. Waktu itu emang nggak dibayar nggak apa-apa, tapi aku pingin belajar lebih banyak di sini, lebih banyak belajar dan Hmm. lebih banyak waktuku terpakai dengan baik lah. Dan dari situ saya punya pengalaman dan punya ilmu dari situ, dan akhirnya bisa jualan sendiri yang lebih bagus. Kan dulu jualan masih nggak punya mentor dan lain-lain kan gagal, dan ya namanya juga nggak punya yang ngarahin kan, jadi Hmm. untung rugi wajar waktu itu. Dan akhirnya Coba-coba aja ketemu ya. satu mentor aja nih. Waktu satu mentor itu kok jadi lebih terarah gitu kan, lebih terarah dan uh, lebih hasilnya lebih gede. Dan aku akhirnya mikir, oh ternyata ini yang namanya investasi ilmu ke aku. Walaupun aku nggak Hmm. dibayar, tapi aku dapat ilmu dan relasi yang lebih gede. Dan akhirnya aku mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu akhirnya mendapatkan uang lagi kan. Nah akhirnya Wah. lambat laun uangnya dapat tuh 10 buat buka akun, tapi aku juga belum berani karena emang uangnya kan mepet ya.
Terus aku Hmm. mempelajari lagi nih, ternyata investasi yang namanya saham itu nggak bisa yang namanya kita pakai uang yang mepet banget kayak gitu kan. Aku Ya. nyari-nyari di Google kayak gitu. Oh berarti uangku kurang nih kalau aku tak keluarin semua modalku apa gitu. Modalku untuk muter dan lain-lain untuk hidup, untuk apapun itu uang segitu ya udah aku simpen lagi untuk diputarkan kembali dan baru berani itu waktu udah ada 10 kali lipatnya baru berani masuk ke saham. Itu yang namanya ke Hmm. saham dulu. Jadi sebelumnya emang punya prinsip kalau bisa hidupku itu di luar dari utang lah, ibaratnya kayak gitu. Makanya gimana sih caranya keluar dari utang? Nah kan berarti kan di level investasi menurutku pertama kan keluar dari utangnya dulu ya. Maksudnya Hmm. jangan sampai kita investasi ke saham katakan kan banyak ya kemarin berita-berita tuh masuk investasi pakai uang utang gitu loh. Nah Nah, itu nggak benar. Oh. makanya aku pernah pikiran oh, kalau investasi pakai utang nanti bisa jadi utangnya makin banyak kan jadi mikiran jadi nggak nyaman lah ibaratnya kayak gitu Hmm. jadi aku kepikiran gimana caranya hidup ini terbebas dari utang dulu lah diusahakan ya entah nanti akhirnya gimana tapi diusahakan dulu dan ternyata bisa kayak gitu untuk sampai saat ini masih bisa jadi dari keluar itu akhirnya ada uang sisa nah dari uang sisa itu barulah aku berani masuk ke uang saham kayak gitu jadi Hmm. aku jadi untuk apa ya kesimpulan dari cerita yang panjang itu tadi sebenarnya investasi nggak yang melulu pakai masuk saham reksadana dan apa-apa itu tapi mulai dari investasi diri kita sendiri mulai dari baca buku mulai dari bantu orang cari pengalaman dan lain-lain mungkin mungkin kebanyakan di luar sana kan mikir ya tadi Mas Victor juga udah singgung untuk kerja itu perlu jasa ya tapi kalau dari saya sendiri bisa kita untuk mencari pengalaman dengan kerja ke orang lain dengan minta tidak dibayar pun, tapi kita dapat pengalaman. Tapi dibayar pengalaman dan dibayar uh, relasi lah ibaratnya seperti itu. Aku soalnya mengalami gitu fase-fase di mana aku belum punya ijazah dan lain-lain, katakanlah cuma SMP, SMA, tapi minta membantu orang yang memang itu udah perusahaan gede, bantu tapi nggak dibayar. Jadi diajarin A, B, C, D sampai komplit, tapi nggak dibayar. Jadi pengalaman itu kayak kita ngejalanin perusahaan rugi nggak masalah, tapi pakai uang orang lain gitu loh. Jadi kita Hmm. punya pengalaman yang gede. Nah itu menurutku lebih investasi lebih bagus daripada kita sekedar punya uang 10.000 kita langsung 10 juta pas nggak punya ilmu apa-apa langsung keluarin buat saham. Nanti hasilnya ya lambat laun akan terkikis karena kita kan belum belajar ya. Jadi Nah, kalau bisa sih kita belajar dulu. Jadi ibaratnya seperti itu. Gitu iya. mas. Jadi ibaratnya Mas Faisal ini lebih lebih milih peluang daripada uang ya. Ya, Yang benar-benar. pertama kali kan yang penting itu kita bisa menemukan peluangnya dulu. Uangnya belakangan Benar-benar. nggak apa-apa, ya kan? Kalau kita Nah itu, di depannya kita orientasinya sudah uang duluan, kalau mau berkembang apa segala macam ya agak susah ya Mas ya. ya itu kayak, ya aku dulu Orientasinya juga ya. kayak gitu soalnya mas. Orientasinya ke uang, jatuhnya kayak gini. Dulu tuh kayak gini. Orientasinya ke uang, misal untuk HP itu tadi lah, 700.000, nggak dapet nih. Mesti mikirnya kita nggak mampu jualan, nggak apa ya, nggak bakat jualan dan lain-lain. Tapi kalau kita orientasinya mungkin ke pengalaman, ke relasi dan lain-lain, eh, uangnya itu nggak itu loh nggak nggak jadi nggak nggak dipikirin kepikiran ya. nah ya jadi nggak kepikiran tiba-tiba nyampe aja kayak gitu biasanya tuh kayak gitu tiba-tiba tuh nyampe padahal kita cuman ya fokusnya bukan di situ fokusnya bukan ke uangnya tapi fokusnya untuk memperbaiki diri sendiri lah kayak gitu soalnya dulu aku Sama pernah ya. juga dibilang kalau bisa kamu kan bukan perang sama orang lain tapi perang sama dirimu sendiri kalau diri sendirimu sebelumnya lebih jelek berarti kamu rugi, kamu jelek. Tapi kalau dirimu setelahnya itu lebih baik, nah itu berarti kamu orang yang beruntung. Jadi bukan perbandingannya ke orang lain, tapi perbandingannya ke diri sendiri tapi yang sebelumnya. Itu dulu ada yang ngomong kayak itu terus kepikiran banget sih. Oh iya bener, karena emang lahir kita kan beda-beda ya. Mungkin aku lahir dianggapnya mampu, ternyata emang dari nol itu nggak dikasih apa-apa gitu loh. Fasilitasnya ya terbatas sesuai
mungkin pikiran orang tua dan lain-lain gitu. Dan di sebelah kita mungkin orangnya lebih mampu atau mungkin nggak mampu tapi hidupnya lebih mewah dari kita, mungkin kita iri dan lain-lain. Nah itu akan ya nggak akan ada habisnya sih kalau kita bandinginnya sama orang lain terus. Kalau bisa kita bandingin sama diri sendiri. Itu sih aku. Iya. Setuju sekali Mas. Jadi pengalamannya keren sekali ya Mas Faisal ini ya, agak unik. Dari keluarga yang mampu sebenarnya tapi nggak dimanja. Itu keren banget loh ya. Karena kebanyakan kalau orang-orang di Surabaya ya Mas ya, kalau mampu ya wes apapun gitu loh. Apalagi kalau di Surabaya ini orang tua ini kayak sibuk dewe gitu ya, sibuk kerja lah, anaknya dititipkan suster apa segala macam, dikasih HP, dikasih tablet, suruh mainan sendiri, lihat YouTube gitu ya. Saya bisa tahu gini nih soalnya dulu saya backgroundnya adalah guru loh Mas. Ngini aku guru Mas, 11 tahun. Saya tuh guru 11 tahun dulu ya, gitu. Nah, jadi balik lagi nih Mas. Kalau menurut Mas Faisal, investasi yang pertama ya, yang paling penting itu adalah kalau boleh pinjem istilahnya siapa Pak Tung Desa Maringin, investasi leher ke atas, benar ya? Benar Mas, setuju banget. Jadi nggak usah. Terus tadi Mas Faisal juga sudah sebutkan, nggak usah lihat kiri kanan lah, nggak usah lihat tetangga sini, tetangga sana main saham, sana reksadana, sana apa, yang semuanya itu butuh modal dan butuh uang, bener ya. Kita bisa investasi yang nggak butuh modal gede-gede, bahkan kalau investasi di ilmu pun kita bisa cari channel YouTube banyak yang bagi ilmu gratisan ya. Nah sekarang enak banget di situ sih. Bener ya Mas. Dulu aku nyari itu susah, serius. Sekarang tuh udah banyak course, udah banyak YouTube. Belajarnya itu langsung kayak ibaratnya sekolah jadi kayak akselerasi gitu loh. Udah langsung bisa lebih cepat kayak gitu. Lagian e-course itu murah-murah juga ya Mas ya, ratusan ribu ya. Ya sekarang 300, gitu. 500 gitu loh. Dulu namanya mau belajar itu ya cara satu-satunya yang aku dapat sih, kalau nggak dapat artikel blog, dulu kan mainnya Blogspot dan WordPress ya, maksudnya belum banyak yang main mungkin edukasi di Instagram belum banyak dan lain-lain, di YouTube belum banyak dan lain-lain. Belajarnya ya dari buku, beli buku aja dulu belum ada uangnya kan. Jadi mau belajar dari siapa gitu. ya belajarnya paling ya akhirnya menemukan satu orang itu dulu satu titik poin, menemukan satu orang yang memang dia udah pengalaman, terus belajar banyak dari dia, walaupun emang nggak dibayar sama sekali. Dibayar pun ya habis lah buat di jalan. Iya. Aku tapi penasaran loh Mas. Mas Faisal ini angkatan berapa sih Mas? Saya kelahiran 97. Oh 97. Aku 85 Mas. Coca-Cola, iya ya, beritanya Coca-Cola banyak di Instagram ya, gara-gara di Cristiano Ronaldo. Iya, kebetulan saya ini, kalau saya Mas ya, saya cerita sedikit ya Mas ya. Saya investasinya itu nggak di saham Indonesia, tapi di saham US. Selain investasi juga ada trading. Kalau investasi itu kan jangka panjang ya, kita taruh wis biarkan nanti naik sendiri, nggak usah dilihatin. Yang satunya adalah trading. Nah, kalau trading itu lebih pendek, jangka waktunya dan juga keluar masuknya lebih sering. Mungkin teman-teman sobat tips investasi pasti sudah tahu ya. Nah, kalau di investasi dan trading itu Mas, kalau menurut saya ya, saya trading sudah dari tahun 2014, 7 tahun ya, udah cukup lama ya 7 tahun. Walaupun nggak lama-lama, tapi kalau 7 tahun kan sudah ngerasakan asam garamnya ya. Satu kesimpulan saya Mas, kalau investasi itu yang penting adalah di mindset, gitu loh. Untuk teknikal apa segala macam, cara itu kan banyak ya Mas ya. Kita belajar dari orang ini caranya gini, kita belajar dari orang gitu caranya gitu. Kita belajar dari orang ini beda mana. Nah, kebanyakan orang itu kepingin punya banyak mentor, digabungkan gitu ya, kayak Sun Goku gitu ya, ilmunya jadi ciamik, jadi ampuh gitu ya. Tapi ternyata enggak loh. Soalnya mentor satu sama mentor lain kalau digabungkan malah gak ketemu. Iya, yang sini suruh follow trend. Yang sini kamu harus lawan sama tren, jangan follow trend loh kan ya nggak bisa. Gitu ya.
Iya. Jadi Padahal sama-sama teman-teman ada kalau hasilnya, Mas. ya asal asal harus ikut satu ya satu gitu ya. Jadi teman-teman di sini Iya. apalagi gini ya, tadi kita singgung soal YouTube ya. Yang namanya informasi itu sekarang banyak ya, banyak banget. Kalau zaman kita dulu kan masih WordPress, blog itu terbatas ya, enak. Nggak kebanyakan. Soalnya kalau kebanyakan, terlalu banyak pilihan, jadinya bingung apa? Bingung banget Mas Faisal. Benar, benar. Iya, Bingung iya, ya. benar. Tadi bingung mau ngelakuin yang mana. Iya, benar. Iya. Dulu di sini mungkin kayaknya pakai strategi ini. Sana kayaknya rame, oh pindah sana, pindah sana, pindah sana. Malah nggak jadi apa-apa ya. Jadi teman-teman tetap konsisten ya. Jadi kalau di trading investasi kuncinya itu cuma dua ya, konsisten sama disiplin. Cuman itu toh. Nah, ini kan dari segi trading dan investasi nih. Kalau dalam bisnisnya Mas Faisal, gimana Mas? Mindset itu apa Sebenarnya penting, terus kedisiplinan itu perannya seberapa besar, konsistensi juga perannya seberapa besar, gimana Mas? Sebelum kita masuk secara eh, tekniknya nih. Nanti Mas Faisal juga sebenarnya ngajarin toh. Ya, nanti Mas Faisal ya bakal nanti ngajarin lanjut juga Mas. kan. Eh Siap, siap, siap. caranya gini loh, gini ya. Ya, oke, ayo. Ya. Nah, itu sih yang Kalau ditunggu-tunggu. dibilang mindset penting enggak, penting banget karena apa ya? Tadi kan ngomongin disiplin sama konsisten. Itu aku Ah, jadi keinget dulu jualan itu kan gonta-ganti, Mas. Jadi nggak mesti di luar dari konsisten itu sendiri lah ya. Jadi jualan A, hasilnya ada, tiba-tiba pengen lah jualan B, ngikutin tren lah waktu itu. Jadi ya untungnya ada, tapi karena ngikutin tren jadi ya ada untungnya. Tapi habis itu kayak apa ya, ya gonta-ganti kayak nggak konsisten, tiba-tiba pingin A, pingin B yang udah tren, udah tinggi, terus nggak dilanjutin, habis itu dijual hmm, lagi. Maksudnya kayak nggak punya, oh nggak, belajar terus, udah kan, habis itu kayak aku menemukan satu titik, ada kata-kata apa gimana itu ngomong, kalau kita nggak konsisten ya kita nggak bisa belajar semakin dalam gitu loh. Maksudnya ya gimana caranya kita belajar uh, lebih dalam kalau kita itu nggak konsisten di situ gitu loh. Akhirnya hmm, ya udahlah aku menemukan satu produk atau satu niche yang itu memang uh, aku minimal aku suka dulu, dan akhirnya ya sebenarnya nggak suka-suka banget di awal, tapi akhirnya karena terbiasa jadi suka, dan aku coba disiplin, dipaksain dan lain-lain. Ya awal-awalnya emang dipaksain karena kan namanya perubahan kan yang biasanya nggak disiplin sama sekali, ya kita harus paksain gitu kan di awal. hmm. Nah, awal-awal dipaksain untuk jadi disiplin, untuk konsisten di satu tempat, akhirnya membuahkan hasil. Padahal dulu iming-iming keluar dan lain-lain itu banyak gitu loh. Iming-iming untuk jualan A, jualan B, kok ngelihat ini kok bagus ya, ini kok bagus ya, ternyata nggak gitu. Akhirnya ya udahlah, aku nyoba di satu tempat, dan ya mulai dari kecil, mulai dari dropship, reseller, akhirnya produksi sendiri, dan uh, ya udah jualan kayak gitu. Jadi mindset tadi itu penting banget untuk bisnis, karena kalau ngomongin tadi mentor ya, beberapa mentor aku juga ngalamin di mana dulu itu pingin semua mentor tak masukin, ibaratnya mau belajar ke banyak orang lah, ternyata di satu orang emang ada hasilnya, dia ada hasilnya, tapi ternyata yang saya pelajarin cuma 20% atau 30%, aku Hmm. campurin jadi satu kan, ternyata nggak ada hasilnya. Maksudnya ada sih, cuman ya kok Nggak ini jadi maksimal. bingung, arahnya ke sini, ya arahnya jadi ke sini, tiba-tiba bingung, mau lanjutnya scale up-nya tuh jadi bingung, dan akhirnya ya udahlah difokusin ke satu aja dulu, uh, dimaksimalin. Kalau memang ini nggak ada hasilnya, kita nanti coba belajar ke yang lain. Ternyata ya ada hasilnya kalau kita belajar ke satu orang. Karena memang ternyata kalau makin kita pelajari, ilmu ini kayak menurut gue ya, kayak nggak ada ilmu yang pasti gitu loh. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Bisa jadi ini, mungkin saya trading ya, kali contoh saya trading, cara saya mungkin ada hasilnya, ternyata beda banget sama caranya Mas Victor. Nah itu walaupun Mas Victor hasilnya juga ada gitu kan, Hmm. tapi itu memang kayak kalau kita pelajari terus jadi kayak
makin luas gitu Mas. Jadi semuanya ada benernya kalau kita kayak pelajari. Karena itu nanti kayak apa ya? Pengumpulan kegagalan-kegagalan kita gitu loh Mas. Kalau kita udah Oh. gagal, terus kita pelajari benernya mana kayak gitu. Terus akhirnya kita membenarkan sistem-sistem kita. Gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih. Hmm. Sip, mantap sekali ya sharingnya dari Mas Faisal ya. Oke, sobat tips investasi ya, kalau ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan bisnis online, boleh langsung chat di komen ataupun di kolom question ya. Oke, aku tadi, kalau aku ini Mas, kalau aku kan sehari-hari ini kan saya ada income-nya kan ada toko, ada ngajar trading juga, dan bisnis ini insurance digital, jadi asuransi secara digital gitu loh, secara pakai Instagram dan pakai digital marketing. Nah, tadi itu tiba-tiba saya terpikir ya, pas waktunya ngajar trading itu. Ternyata kebiasaan kita sehari-hari itu bisa bisa apa namanya mempengaruhi tingkah laku kita dalam trading. Contoh yang paling gampang, tadi saya barusan mikir. Kalau Mas Faisal ngecas HP, ya, tiap hari kan pasti Hmm. ngecas HP itu. Hmm. Sampai 100% apa enggak? Kalau saya sih 100 sih. Kalau enggak 100% enggak dijabut. Iya. Tergantung kalau saya. Kalau saya tergantung. Kalau tiba-tiba Ah, ada urgensi ya tak takut. Kalau misalnya tapi ada yang mendadak, tapi tapi pas nganggur-nganggur gitu, kalau enggak ya 100%, 100. nah, tadi Ya. Mas, tak survei. Jadi member-member di tempat saya yang belajar di tempat saya survei. Siapa di sini yang kalau ngecas nunggu sampai 100% baru dicabut? Oh, saya Pak, saya Pak, saya Pak. Saya. Kebanyakan laki, yang perempuan malah enggak gitu loh. Lah, terus saya kan pegang ininya mereka kan, portfolionya kan. Tak lihat. Oh, oke, iya iya iya. Jadi orang-orang yang kebiasaan ngecas HP sampai harus full 100%, itu ketika dia melakukan trading, kegiatan trading, itu targetnya harus 100% tercapai. Kalau enggak, nanti enggak diambil gitu loh. Padahal sedangkan dalam dunia trading itu kan ya kan nggak bisa kita kaku kayak gitu. Bener nggak Mas? Nah, kalau hal-hal yang kecil seperti ini ya, yang kayak hal-hal sehari-hari gitu ya, kalau diterapkan di bisnis online gitu itu pengaruh nggak sih Mas? Ini kan juga ke mindset lagi kan. Kalau aku lebih ke itu sih, Mas. Lebih ke lingkungan. Kalau lingkungan kita itu kayak suportif, itu jadi lebih bagus di bisnisnya. Maksudnya, kalau lingkungan kita banyak yang juga berjalan di bisnis, walaupun katakanlah bisnisnya masih kecil-kecil semua, tapi uh, satu lingkup gitu loh. Itu lebih bagus daripada kita sendirian, tapi lingkungan kita tuh nggak ada yang mendukung gitu. Itu lebih berat, bisa Hmm, tapi lebih berat karena kita kayak memaksa, udah kita nahan diri kita nggak ikutan ke mereka, nggak kayak ikutan arus, kita juga harus uh, belajar memaksakan jualan itu loh, maksudnya belajar jualan itu tadi. Jadi agak berat kalau lingkungan kita kurang mendukung. Tapi kalau lingkungannya mendukung, itu lebih cepat sih untuk menghasilkannya lebih cepat kayak gitu. hmm, mantap, mantap, mantap. Ini Mas, ada pertanyaan masuk nih dari Asia Hirma. Mas, aku masih mau belajar investasi. Siapa mentor yang bisa direkomendasikan menurut Mas? Saya rekomendasikan mentor saya ya, Ferdi Darmawan. Jadi saya Nah, Mas belajar Ferdi, dari Ko Ferdi suka. Bagus. ya, saya belajar dari dia ya, meskipun masih lebih muda dari saya, tapi pengalamannya sangat luar biasa di dunia investasi. Saya belajar sama dia dan juga saya juga partneran sama dia. Kita jalankan bisnis bersama-sama. Nah, Hmm. Mas Faisal, saya dengar Mas Faisal ini punya satu produk yang bagus ya, Mas ya. Terutama dalam uh, master online community. Iya, Mas, benar ya? Oh iya, itu kalau itu Apa? sebenarnya partneran, itu kolaborasi saya sama Koricat. Sebenarnya itu produknya Koricat. Uh, oh, sip, Foundernya kenalnya Koricat Korica. sama Kosean. Nah, itu Uh, saya kerja sama beliau. Nah, akhirnya ya itu buat solusi orang yang nggak punya produk,
belum tahu belajarnya kemana dan ingin menghasilkan di satu produk. Itu buat yang Kayak baru mulai sih. kayaknya ini cocok Mm-mm. buat saya deh, Mas. Ah, ah. Saya itu sudah mau create produk, tapi nggak jadi-jadi, Mas. Susah ternyata. Wis, aku Iya, mikirnya, wis, gimana sih caranya kita nggak usah repot-repot bikin produk, produknya sudah siap, sudah cepat ya, kita tinggal promote aja. Nah, mungkin bisa iya, diceritakan, Mas, lebih dalam lagi, Mas, tentang community ini, Mas, gimana, Mas? Ini komunitas ya, modelnya ya. iya sebenarnya komunitas karena Ah, eh, kayak ini sebenarnya komunitas ini bagus banget karena aku dulu juga karena kan dulu aku dimulai dari sendirian katakanlah ya nggak ada lingkungan yang satu jalur yang pingin diinginkan lah. Nah, terus untuk cari orang yang satu frekuensi itu susah banget. Nah, ketika udah menemukan satu yang frekuensi itu lebih cepet kayak gitu kan, geraknya lebih cepet. hmm, Makanya komunitas ini tuh ada sebenarnya untuk membantu solusi untuk orang yang memang merasa sendirian. Maksudnya dia mungkin katakanlah ya punya contoh investasi lah, dia full trading atau dia full kerja dan lain-lain, tapi pingin namanya orang kan ya pingin lah pingin menambah penghasilan biar kalau misal amit-amit satu sumber itu nanti jelek kan masih ada sumber lain kayak gitu kan, jadi hmm. biar menambah sumber income kita dari beberapa sisi. Jadi ini tuh ada karena biar kita lebih cepat belajarnya. Di situ kan juga ada uh, apa ya pembelajarannya, terus ada produknya. Karena kan kalau orang-orang yang aku tadi sempat lihat kata-katanya Mas Victor sih, apa ya? Jangan kita resign untuk bikin produk atau gimana Mas kata-katanya aku lupa. Oh, kurang lebihnya gini, jangan resign untuk mulai Mm-mm. bisnis. Tapi mulai bisnis Nah, dulu supaya kamu bisa resign. nah itu tadi aku sekilas baca, oh ini ya ini bagus banget sih kata-katanya ya di situ. Soalnya kalau kita desain dulu baru kita bikin, ya kalau jadi kayak gitu lah ibaratnya kayak gitu ya, kita baru bisa keluar kalau udah di situ minimal udah settle, barulah kita bisa keluar lah kalau kayak gitu. Kalau kita udah Iya, memiliki beberapa kali yang sekarang ya boleh lah, kalau misal mau memikirkan keluar silakan gitu. Jadi iya. itu kayak karena awal-awal kan bingung ya mau belajarnya di mana, terus mungkin karena udah full kerja atau full trading katakanlah, itu kan butuh yang namanya eh, yang pasti-pasti ya, maksudnya yang enak lah, yang lebih nyaman. Jadi produknya dikirim orang, nggak perlu stok produk, nggak perlu rugi katakanlah. Dulu aku pernah ngendep produk banyak karena memang jadi reseller kan. Terus ternyata produk Hmm. itu eh, Sudah nggak tren apa ya? lagi. Bukan sudah nggak tren sih, lebih tepatnya konsumennya pindah ke toko lain. Jadi kan nggak ke saya. Jadi stok saya tetap ada, produknya emang laku, cuman bukan ke saya belinya. Nah, itu Hmm, ada solusinya kayak gini kan, ketika kita jadi dropship atau dikirim sama pusat kan, jadi kita nggak ada resiko di situnya, minimal ya. resikonya di situ nggak ada kayak gitu. Hmm, Dan memang kalau dari awal kita mulai dari situ kan kita jadi tahu belajarnya mulainya dari mana aja kayak gitu. Ya nanti hmm. goals akhirnya tetap kita bikin sendiri kan, tadi sesuai kata-katanya Mas Victor tadi, kita Hmm. boleh keluar kalau memang udah jadi bisnisnya gitu. Kalau udah settle ya, kalau misal kita mau jadi punya stok, jadi mau bikin brand sendiri, ya itu silahkan. Tapi awalnya kan kita belajar dulu, cari pengalaman dan lain-lain kayak gitu. Dan Mantap ya. kebanyakan di membernya Emos ini yang Ko Richard buat ini awalnya juga cuma coba-coba, dan dia memang dari pegawai bank, pegawai Hmm. jadi OB, iseng-iseng nyoba, akhirnya dapat bikin rumah dan lain-lain, jadi akhirnya keluar semua Oh iya, kayak gitu. sampai Iya, bikin sampai bisa rumah, beli beli rumah ya. mobil. Iya, beli mobilnya Oh, dua sampean, mantap ya. parah emang. Ya, kayak gitu. Dan Oh. emang itu sesuai kata-kata yang punya Mas Victor tadi, maksudnya dia baru keluar setelah dia udah jadi gitu loh. Berarti dengan kata lain, bisnis di MOC ini bisa buat side hustle gitu ya. Kalau kita Boleh. siang kerja di kantor, jualan apa segala macam, sorenya pulangnya ngerjain ini gitu Mas ya, bisa digituin juga Benar, ya. karena konten juga
Karena marketing kit saya juga udah disiapin sih. Jadi nggak, ya paginya bisa fokus yang lain, maksudnya disambil dikit-dikit kan bisa lah. Mantap, mantap, mantap. Nanti kalau memang sudah Karena kalau bikin berkembang, produk agak berat sih, maksudnya ketika kita punya iya, kesibukan dari pagi sampai sore, kita bikin sendiri itu susah banget. Maksudnya ya nanti akhirnya keteter gitu loh kalau kita nggak punya iya, tim, kita bangun iya, dari benar Mas. nol itu, wah, yang ngerasain coba deh kalau misal mau kayak gitu ya, ya silakan. Saya sih udah nyoba dan itu susah gitu Pak. Mending Susah, kita iya. mulai dari nol, dari dropship dulu, reseller, akhirnya jadi agen, jadi eh, bikin produk sendiri itu lebih pasti. Urutannya sih kayak gitu kalau aku ya. Soalnya kalau awal-awal langsung Hmm, gede dan belum punya pengalaman, akan ngendep produk aja sih. Belum punya pengalaman, belum punya ilmunya, itu agak susah. Mending dari awal belajar dikit-dikit. resikonya terlalu tinggi ya Mas ya. Jadi ya Oke. kayak gitu. Jadi jadi gini ya, kalau saya boleh menyimpulkan ya dari kita 47 menit ngobrol-ngobrol ini ya, sebaiknya investasi dulu atau bisnis dulu. Nah, kalau menurut saya ya, setelah saya ngobrol sama Mas Faisal nih ya teman-teman ya, sebaiknya langsung barengan aja. Kok bisa gitu? Iya. Jadi gini, eh, untuk modal investasinya kita bisa dapatkan dari bisnis online kita. eh, Cara yang paling gampang, cara yang paling cepat, cara yang dengan modal minim, dan cara yang resikonya nggak tinggi. Mungkin ini sudah disiapkan sama Mas Faisal dan tim ya, sudah siap semuanya, marketing kit apa segala macam. Tadi ini saya buka-buka, ternyata bagus sekali ya teman-teman, isinya sudah lengkap, tinggal kitanya mau jalanin apa enggak. Ya, benar gitu ya Mas ya, sudah lengkap semuanya. Aku Nah, juga terus ngalamin itu sih Mas. hmm, Kalau misal kita tak alami. udah punya bisnisnya, maksudnya jualan online-nya, terus kita juga belajar investasi, itu yang aku alami. Nah, Maksudnya aku nabung gitu loh tiap bulan untuk nah, investasi sambil pelajaran gitu. Tapi bisnisnya tetap iya, jalan gitu. hasilnya berapapun diinvestasikan, gitu ya Mas ya. Nah, terus saya juga mau luruskan ya teman-teman ya. Eh, saya mulai terjun dari investasi itu 2014 saham US ya. Jadi semua literasi apa segala macam saya belajarnya dari sana semua. Saya Indonesia saya nggak tahu. Eh, Bahkan bapak saham Indonesia pun ya, bapak investasi di Indonesia pun Lo Keng Hong saya barusan tahu beberapa tahun silam. Dari awal dulu saya nggak pernah tahu. Nah, kalau di sana itu kita investasinya jangka panjang ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Rata-rata DM yang masuk di tips investasi itu mengesankan seolah-olah bahwa investasi itu adalah bisa nambah cash flow, bisa jalan keluar dari kekurangan uang, solusi untuk ngelunasi utang, segala macam ya. Ini saya tegaskan lagi ya, teman-teman sobat tips investasi ya. Investasi itu boleh dilakukan kalau kondisi keuangan kita itu memungkinkan ya. Kemarin ada yang ngomong, saya pegawai negeri, belum punya anak, suami saya kerja tapi ya gitu-gitu aja kerjanya, saya kelilit utang. Bisa nggak Pak saya investasi di tempat Bapak supaya buat bayar utang? Tak jawab, nggak bisa. Cara kerja investasi itu bukan kayak gitu. Apalagi masih ada utang, bener nggak Mas? Utangnya Benar, dilunasin benar. dulu, ya kan? Utangnya dilunasin dulu, terus uh, protection ya, Ya, asuransi. benar, benar. Karena penting sekali loh ya. Hari gini kalau nggak punya asuransi, apalagi zaman COVID gini ya, waduh, wis, janganlah. Dana darurat juga dipenuhin dulu lah. Kalau pondasi keuangan ini sudah beres ya pondasinya, baru kita melakukan yang namanya investasi. Tapi Ya, betul, investasi ya, benar. beneran investasi ya. Soalnya kalau di sini, Mas, di yang saya percakapan itu saya biasanya lihat, itu mereka nggak investasi, tapi spekulasi. Tahu Benar, nggak benar, bedanya benar. Asal investasi ikut-ikut, sama ya, spekulasi? Iyo, ya asal ikut. ampun, aku sampai gemes, melak-melok sini sana-sana. Itu Apalagi yang, sebenarnya kenapa dibilang beberapa orang itu kayak judi ya, gara-gara ikut-ikutan itu sih. Sebenarnya iya, investasi kan kayak judi kan. spekulasi.
Iya, bener. Loh, spekulasi itu boleh ya Bapak Ibu ya teman-teman ya, boleh spekulasi itu boleh. Cuman pondasinya dulu dibenerin ya, yang tadi dana darurat, lunas utang, asuransi semuanya dipenuhin, baru investasi, agak ngerucut ke sini, yang paling atas baru spekulasi. Gitu loh. Loh, Pak Victor spekulasi apa enggak? Iya, saya juga spekulasi. Tapi porsinya lebih sedikit daripada investasi. Gitu ya teman-teman ya. Jangan dibolak-balik ya. Jadi kalau memang kondisi keuangannya masih belum memungkinkan untuk investasi, ya enggak apa-apa, enggak usah investasi dulu. Seperti Mas Faisal tadi ngomong, investasinya di leher ke atas. Investasi Ya, di kita bisa ilmu. investasi pada tubuh kita. Ya, investasi di, ini loh, saya umur 36 tahun, saya ngomong ke yang 20 tahunan ya, olahraga, wajib. Sungguhan, ini Siap, siap. boyok ini ya, sudah mulai kalah ini. Saya soalnya Iya. nitah anak saya, umur 10 bulan. Hampir tiap hari gini, aduh boyokku, saya mulai ini, saya sampai beli ini ya, ini mungkin ketok ya, kelihatan ya, no. Fitness, Iya. alat-alat fitness sederhana. Saya nyicil juga kok, beli ininya, beli ini, terus beli cardio, treadmill, elliptical, pull up bar, segala macam. Jadi saya mulai Iya. investasi ke tubuh juga. Penting ya, yang umur 20-an wajib ya. Mas Faisal ya 20-an kan? 97. 25 ya? 25 ya Mas ya? 23, 24, 23. Keren loh, 23 udah kayak gini loh. Kalau saya boleh bagi pengalaman ya, saya mungkin memang ditempatkan di dunia pendidikan ya, ngajar anak-anak. Saya terjun ke dunia investasi, ke dunia bisnis lebih belakangan daripada teman-teman yang lain. Tapi semuanya nggak ada yang ini kok. Semuanya punya jalur sendiri-sendiri ya. Semuanya pula punya waktunya sendiri-sendiri. Membandingkan itu hanya untuk cuman sebagai inspirasi aja sih. Jangan sampai kepikiran. Kalau mau membandingkan sama seperti Mas Faisal tadi ngomong, dibandingkan dengan diri kita yang kemarin, gitu ya. Saya cukup invest plank 2 menit per hari. Oh iya, plank itu juga 2 menit itu berat sih. 2 menit itu berat. Saya ngomong-ngomong ya Mas ya, saya ya dalam 3 bulanan terakhir ini ya, saya turun 8 kilo. Mantap. Dari 90 jadi 82. 82 overweight ya. Jadi gitu ya. Gimana? Bisnis dulu atau investasi dulu? Dua-duanya bareng. Bisnis untuk mencari another source of income ya. Multiple source of income, sumber income yang lainnya, supaya kalau ada sesuatu dengan kerjaan kita, dengan toko kita, ya, dengan usaha kita, masih ada backupnya. Setuju ya Mas ya? Nah, benar. Investasinya gimana Pak Victor? Sorry ya, saya ngomongnya Pak. Gimana Mas Victor? Investasi dibangun, kita mulai membangun kebiasaan untuk berinvestasi. Ya, kebiasaan untuk berinvestasi. Kebiasaan menyisihkan sebagian dari income kita di depan untuk dialokasikan ke rekening investasi kita. Bukan kalau ada sisa baru dimasukkan ke rekening investasi. Jangan. Ya. Nggak sisa-sisa nanti. Iya. Jadi kita kan tadi kuncinya kan konsisten dan disiplin. Kita latihan itu dulu deh. Latihan ngumpulkan ngisikan duit dulu. Nggak usah bingung, oh, saham ini gimana Pak, saham itu gimana Pak. Nggak usah bingung. Kayak saya ini loh, saya nggak bingung. Investasinya di mana? Di index fund saya, Mas. Amerika tapi ya, S&P 500. Tak cemplungi aja tiap bulan. Sekian. Kalau pas ada banyak ya tak cemplungi banyak. Kalau pas ada banyak gini. Soalnya kan investasi ya. Jadi dikompon terus. Trading juga ada lah. Kalau trading saya agak sedikit spekulasi gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, investasi atau bisnis dulu, dua-duanya bareng. Ya, bisnis untuk mendapatkan income, caranya nanti akan dikasih tahu sama Mas Faisal. Investasi untuk membentuk kebiasaan. Saya olahraga ya, itu juga melatih konsistensi dan disiplin juga loh. Itu sangat berguna sekali dalam kegiatan saya trading saham US ya.
sangat berguna sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari itu pasti akan kebawa ke sana. Gitu. Benar. Ini ada pertanyaan nih. Cara berinvestasi untuk pemula gimana, Kak? Klik link di bio saya. Nanti ada anunya ya, ada urut-urutannya. Kita ke question yuk. Bang, review invest di OVO. Oh ya, nanti ya. Ada GPU kreatif ini nanti ya. Nah, ini waktunya udah hampir jam 9 nih. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan tentang investasi, nanti akan saya jawab sendiri ya. Entah itu saya live sendirian atau DM. Admin saya biasanya kalau DM yang balesin. Nah, sekarang mumpung kita bisa ketemu langsung sama Mas Faisal nih, praktisi jualan online nih. Nah, kira-kira apa nih Mas? Buat teman-teman yang kepengen investasi, belum punya modal, tapi punya waktu untuk jalanin side job, side hustle-nya. Caranya gimana kira-kira Mas? Yang talk chair gitu, yang langsung. Gimana, silakan. Kalau berdasarkan pengalaman aja sih, maksudnya kalau emang modalnya nol banget itu bisa dengan lihat YouTube atau lihat Instagram atau lihat TikTok, itu banyak ilmu di situ dan langsung dimulai aja. Maksudnya kalau kita nggak mulai-mulai, nanti akan tertunda terus sampai lama gitu, akhirnya lupa. Mulainya dari dropship dulu, jualin produk orang. Jadi mulai dari yang kita suka, kita tuh sukanya apa? Contoh dulu aku sukanya sepak bola Barcelona. dan khusus Barcelona. Ya udahlah, akhirnya aku jualannya sepak bola dan Barcelona, baju Barcelona. Terus sukanya ngegame, jualannya ngegame. Mulai dari situ dulu, akhirnya mengumpulkan uang, dan uangnya, kalau aku ya, uangnya hasil itu uang buat belajar. Maksudnya nyari mentor siapa buat dipelajari, terus beli buku apa untuk dipelajari. Akhirnya uangnya kan habis, maksudnya kita bisa dropship kan, maksudnya kita bisa dropship, gak ada modal, uangnya habis buat belajar, kita jualan lagi, kayak gitu. Akhirnya jualannya kan ilmunya berkembang terus kan, dan mengikuti zaman. Karena kalau kita ngikutin ilmu yang lama terus, maksudnya ilmunya nggak diupdate terus, itu akan ketinggalan sama teman-teman kita yang udah mempelajari yang baru-baru. Itu dulu aku juga ngalamin kayak gitu ya. Kita kayak mikir, ilmuku udah cukup nih, maksudnya nggak mau belajar lagi, dan ternyata loh kok tiba-tiba turun omsetnya. Ya udahlah, akhirnya memaksakan untuk uang yang ada buat belajar ke orang kayak gitu. Jadi urutannya sih kayak gitu. Kita dropship, gitu. Belajar, dropship, belajar, terus punya uang lagi kalau mau jadi reseller untuk stokis juga silakan. Terus habis itu bergerak ke jadi agen yang lebih besar lagi, dan kalau memang sudah mampu, udah paham alurnya bikin brand, ya udah bikin brand sendiri. Itu urutan itu sih. Tadi kan Mas Faisal sempat dropship. Nah, milih-milih dropship yang bagus ini gimana nih? Kan kebetulan Mas Faisal ada ini juga, komunitasnya juga. Dan juga sekalian cara daftarnya, Mas. Kalau yang pertama nyari dropship itu tentu karena kita nggak pegang produknya ya. Kita nggak pegang produknya, dan kita kan juga cuman promosi aja, pastiin produknya itu bagus. Terus pastiin suppliernya itu memang terpercaya, maksudnya ya biar kita ketika ada yang beli itu tuh produk juga dikirim gitu. Maksudnya kalau kita punya konsumen tiba-tiba supplier nggak ngirim, kan yang repot kita juga, dikomplain sama konsumen. Saya pernah ngalamin. Jadi pastiin si supplier itu terpercaya. Nah, caranya ngetes, biasanya kalau saya, ya kalau ada modal dikit, beliin dulu ke supplier itu buat ngetes, ngirimnya ke kita gitu. Jadi ngetes produknya itu udah bagus atau belum, terus pengirimannya, packingnya kayak gimana, apakah rapi dan lain-lain. Kan itu nanti produk itu kekirim ke konsumen kita kan, jadi kita udah tahu gambarannya kalau kekirim gimana. Jadi kalau aku sendiri beli dari suppliernya dulu ke tempatku, akhirnya aku ngecek, terus udah sesuai, yaudah aku lanjut untuk jadi dropshipnya terus, ya gitu. Sambil kita cek komunikasinya, maksudnya si supplier itu kalau fast respon berarti itu supplier yang bagus. Kalau suppliernya nggak fast respon, nanti efeknya ketika kita punya orderan ya itu susah gitu. Terus kalau bisa suppliernya juga udah ada sistemnya. Kalau udah ada sistemnya kan enaknya. Kita misal contoh jelek-jeleknya si adminnya
lola lah ya. Tapi kita kan kalau order udah nggak pakai admin, kita ordernya udah pakai sistem. Jadi kan pakai sistem. lebih enak. Jadi udah nggak usah nunggu admin bales, tapi orderan udah kita proses kayak gitu. Karena admin sebenarnya kan juga ya manusia, maksudnya admin bakal kewalahan juga kalau membernya banyak atau apapun itu akan terjadi kayak gitu. Jadi kalau udah punya sistem lebih enak gitu. Terus apalagi ya? Cara Terus daftar pastiin komunitasnya, situ, Mas. oh ya benar. Terus benar. Silakan. Terus pastiin supplier itu tuh juga ngajarin, karena kalau nggak ngajarin itu yang bingung kita. Maksudnya kita jadi bingung kan, ketika kita mulai nggak tahu apa-apa, kita daftar doang, tapi nggak ada yang ngajarin kan kita bingung. Kita harus tanya siapa, dan akhirnya tanya ke orang lain bayar lagi. Tapi kalau di satu tempat itu udah ada yang ditanyanya dan udah berpengalaman kan enak. Kita tanya ke orang itu, ikutin cara yang mungkin satu mentor dulu ikutin satu prosesnya plek, baru kita praktekin. Kalau mau tambahan referensi ke mentor lain juga nggak masalah, tapi kalau bisa sih ikutin satu dulu, karena setiap orang punya caranya masing-masing kayak gitu kan. Nah terus yang pasti kan udah ada yang ngajarin di komunitas itu. Nah itu enaknya di MOC kayak gitu. Dan MOC kalau dibilang terpercaya apa enggak, coba dicek di Instagramnya Master Online Community, itu udah verified. Itu tanda kalau memang MOC ini terpercaya, karena verified itu enggak semuanya bisa di-verified ya. Saya aja enggak, Jadi, belum. Iya. Akhirnya itu tanda kalau si MOC udah komitmen untuk terpercaya lah. Jadi teman-teman bisa masuk ke MOC membership, atau teman-teman bisa nanti DM aja Mas Victor atau Bit Investasi ini, bakal dikasih linknya lah ibaratnya kayak gitu. Caranya gampang, tinggal daftar aja. Di highlight juga ada, Mas. iya, Jadi kalau teman-teman yang mau join di Master Online Community-nya timnya Mas Faisal, bisa langsung cek ke highlight-nya tip investasi yang paling kiri ya teman-teman ya. Tinggal dipencet story-nya, swipe up, nanti sudah langsung ke link-nya menuju ke info yang lebih lanjut tentang Master Online Community. Oke, Mas Faisal. Bisa DM saya dan lain-lain. Ya, boleh DM Mas Faisal, boleh DM saya, boleh ya. Wah, sangat luar biasa ya sharing dari Mas Faisal ini. Masih muda loh, 24 tahun. Saya dulu 24 tahun masih ben-benan, Mas. Tung ben-benan sungguhan. Ke sana ke sini, ke kafe sana, kafe sini, kafenya sampai Kobongan sekarang. Nah, ternyata Mas Faisal iya sungguhan, Red Box Kobongan. Mas Faisal di usianya yang ke-24 ini sudah sangat produktif ya, sudah bisa menghasilkan banyak sekali dan juga bisa membantu teman-teman sekitarnya ya, membantu orang-orang untuk mendapatkan income juga nih. Wah, teman-teman yang mulai umur 20-an, 23, 24, jangan kalah ya sama Mas Faisal ya. Ayo langsung HP-nya nanti setelah ini selesai, boleh langsung ke IG-nya Mas Faisal atau langsung cek highlight-nya di tips investasi, coba cari highlight yang paling kiri, Master Online Community. Infonya semuanya ada di sana. Ya, sip, mantap. Oke, mungkin 1-2 kalimat Mas sebelum kita berpisah nih. Sayonaranya dulu silakan ke sobat-sobat tips investasi ini, ada 30-an orang, silakan. Iya, mulai aja dulu, jangan banyak kepikiran, udah itu aja sih. Sip. Saya sangat setuju. Mulai aja dulu yang penting ya. Nanti urusan teknikal apa belakangan. Investasi pun gitu. Pak, saya nggak bisa belum cukup 17 tahun buat buka rekening. Mulai biasakan sisihkan dana dulu. Dana dari uang saku, dari pendapatan. Penting nggak dana darurat untuk pelajar bank? Dana darurat itu penting untuk yang sudah punya pengeluaran tetap. Nah, dirimu yang pelajar ini sudah punya pengeluaran belum? Nah, kalau belum punya pengeluaran yang tetap, ya masih belum perlu ya. Untuk aku jawab ini orang ini. Sebenarnya perlu nggak sih Mas beli buku, mengingat zaman sekarang belajar dari YouTube atau IG udah cukup. Memang di YouTube, di IG banyak informasi-informasi ya, tapi informasinya terbatas teman-teman. Cuman kayak teaser-teasernya aja, nggak dalam. Tapi kalau di buku, kita bisa tahu, kita bisa menyelami. Apalagi kalau itu bukunya pengalaman hidup orang gitu ya. Kita bisa pelajari mulai dari A sampai Z. Beli buku, enggak apa-apa. Itu juga salah satu. Aku juga karena
produksi, kan core-ku jualan buku ya Mas. Maksudnya core-nya memang bikin buku ya. Maksudnya kenapa kok bukunya masih dijual gitu walaupun padahal udah ada buku elektronik. Karena memang menurut riset memang orang tuh nggak bisa teralihkan dari buku fisik gitu. Baunya, terus pengalaman membaca buku secara fisik itu lebih gampang dicerna lah daripada kita pakai buku elektronik dan lain-lain. Itu lebih enak sih menurut. Coba aja. Bener. Kalau saya gini Mas, saya punya ini kan istri saya sih, dia di HP-nya itu bisa beli buku di Amazon itu loh. Ya, Jadi saya tes dulu, lihat, tak baca reviewnya. Kalau memang bagus, saya beli bukunya di benar. toko. Nah, kalau saya gitu. Benar. Kalau di situ kan ada kayak 20 lembar pertama atau apa yang gratis gitu ya. Iya. Terus kalau oke, saya beli di Tokopedia atau di toko buku di kota-kota kesayangan Anda gitu ya. Oke, thank you sekali Mas Faisal sharingnya. Nanti kapan-kapan kalau tak undang jangan kapok ya. Datang lagi ya. Nanti kita terutama ini nih teman-teman sobat tips investasi ini juga banyak loh yang kepingin bisnis online, ya kan? Soalnya investasi kan jangka panjang. Jadi income-nya itu masih belum terasa gitu loh. Lah kebanyakan di sini kepingin dan punya tambahan bulanan gitu ya. Oke, jadi jangan tunggu-tunggu lagi ya teman-teman, sobat-sobat semua, langsung cek highlight-nya IG Tips Investasi. Oke Mas, thank you very much, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Terima kasih. Oke sahabat, sobat-sobat investasi, selamat malam ya, sampai ketemu di IG Live lagi nanti minggu depan. Thank you.